Di Indonesia, di lingkungan kita saat ini, di usia kita saat ini, sering nggak sih kalian ditanya ketika malam mingguan kemana, malam mingguan sama siapa? Terus kalau misalnya lagi single gitu, misal mereka bakal bilang, oh iya ya, jomblo, ya nggak kemana-mana. Is it problem to be a single? Banyak orang yang lebih memilih sendiri bukan karena dia tidak mau membuka hati, atau dia jual mahal, atau dia tidak ada mendekati. Hanya saja orang-orang memilih untuk sendiri, lebih memilih untuk memfokuskan diri sendiri, menjauhkan diri dari luka, dan satu lagi, lebih memilih untuk membiarkan hati terjatuh secara sukarela daripada terburu-buru untuk membuka hati pada orang yang bukan dicintai. Dan balik lagi ke pertanyaan pertama, is it problem to be a single? Apakah sebuah masalah untuk menjadi single? Nah, pertanyaan yang cukup menarik ini ya. Saya rasa itu sudah menjadi pilihan pribadi masing-masing perempuan. Sebenarnya nggak hanya perempuan aja sih, laki-laki pun juga demikian. Itu sudah menjadi kebebasan masing-masing dari kita untuk memilih dan menentukan bagaimana dan apa yang sebaiknya kita jalani. Apakah sebuah masalah untuk memilih sendiri? Teman-teman yang udah punya pasangan maupun yang jomblo, kita nggak usah merasa ada yang minder atau merasa lebih superior dari yang lain, karena sama saja selama kita bisa bahagia dan bermanfaat buat orang lain, apapun itu jalannya, apakah dengan memiliki pasangan atau dengan menikah atau dengan menjalani hari-hari sendiri, dan nggak usah terlalu terpengaruh omongan netizen. Suatu hubungan bukan karena kita dikejar oleh waktu, tapi suatu hubungan itu kita menanti orang yang tepat di waktu yang tepat. Percuma kita menjalin hubungan lama bertahun-tahun kalau pada akhirnya dia bukan orang yang tepat. Kalau misalkan kita menikah, kita merasa lebih bisa bahagia dan bisa lebih bermanfaat buat orang lain, dan kita merasa siap, monggo. So, I think to be a single is not a problem. To be a single is choice. Ajakan soal nikah muda dan lain sebagainya itu memang bagus. Nikah memang ibadah, tapi ibadahnya ini dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi kita juga harus mempersiapkan yang benar-benar siap. Terkait karir nih ataupun aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan oleh seorang perempuan, saya rasa berkarir atau bekerja nggak melulu soal banyaknya rupiah yang bisa kita dapatkan dari situ, tapi berkarir juga termasuk salah satu aktivitas untuk menyalurkan hobi, aktivitas untuk menumbuhkan rasa empati dan sebagai rasa tanggung jawab kita terhadap sesuatu. Misal, kita memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas, dan apabila kita melakukan aktivitas itu, banyak orang lain yang terbantu. Kenapa tidak? Jadi aktivitas, karir, pekerjaan yang dilakukan seseorang itu nggak mesti soal tujuannya, itu nggak mesti soal uang, tapi bisa juga sebagai bentuk tanggung jawab dan empati dari seseorang yang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, kenapa menurut saya sebaiknya nggak usah ada ketetapan khusus atau batasan khusus tentang umur ideal seseorang menikah, baik perempuan ataupun laki-laki ya, karena kesiapan seseorang menikah itu berbeda-beda. Memang mensegerakan menikah itu sunnah dan merupakan ibadah, tapi apakah harus serentak? Misal nih,
disamaratakan usia 25 atau 20. Nah, sedangkan masing-masing orang tingkat kesiapannya berbeda. Kalau sudah siap baru disegerakan. Tapi kalau belum siap, ya jangan dipaksakan. Selama kita bisa mengatur waktu, kita bisa memprioritaskan diri dan menunggu orang yang tepat di saat yang tepat. Karena ketika orang yang nggak tepat datang, diri kita kacau.